Halo sobat, selamat datang kembali di Jenggot Naga. Kali ini Kang Google yang akan membawakan ceritanya dikarenakan Mimin Google-nya sedang repot di dapur. Jangan lupa subrek karena subrek itu gratis hehehe wakakak. Selamat menonton dan terima kasih. Lin Hai dan Lin Feng bergerak menuju ke arah rumah yang berdiri di panggung besar. Pada platform ke samping dengan area tempat duduk terangkat, duduk Lin Badao, Lin Zhen, Lin Haoran, dan Lin Qian. Mereka duduk tegak dengan kepala terangkat tinggi, menempatkan diri jauh di atas yang lain seolah-olah mereka adalah tuan dari keluarga Lin. Ketika tetua klan Lin Zhen melihat bahwa Lin Hai dan Lin Feng mendekat, dia berdiri dan berkata dengan suara nyaring yang jelas, "Kamu akhirnya tiba, dengan demikian kami siap untuk memulai pertemuan tahunan." Ketika Lin Hai mendengar Lin Zhen, dia berhenti berjalan dan menatapnya. Semua orang kemudian menatap Lin Hai dengan heran bertanya-tanya apa yang salah dengannya. Lin Hai, ada apa? Apa yang kamu lakukan? Tanya Lin Zhen melihat Lin Hai berhenti berjalan. Lin Badao, aku ingin bertanya padamu, siapa kepala Lin klan saat ini? Tanya Lin Hai dengan nada dingin. Lin Badao tertegun tapi dia berpura-pura tenang saat dia menjawab, kamu, Lin Hai, tentu saja. Lalu, aku punya pertanyaan lain untuk kamu, bukankah pertemuan tahunan klan Lin sangat penting? Lanjut Lin Hai menatap lurus ke mata Lin Zhen. Tentu saja, setiap tahun, pertemuan tahunan klan kami adalah acara paling penting tahun ini. Sangat bagus, maka aku punya pertanyaan lain, siapa yang bertanggung jawab mengelola acara besar itu? Wajah Lin Zhen mulai terlihat putus asa ketika mendengar semua pertanyaan Lin Hai. Dia jelas tahu apa yang dimaksud Hai dengan semua pertanyaan itu. Kepala klan bertanggung jawab. Karena aku memiliki pemahaman yang jelas sekarang bahwa semuanya ditangani oleh kepala klan, Lin Zhen, aku ingin bertanya kepada kamu, apa yang kamu pikir kamu lakukan di sana? Aku masih kepala klan Lin kami, benar. Nada bicara Lin Hai sangat keras. Lin Zhen dan Lin Badao telah bertindak bergandengan tangan satu sama lain untuk mencoba dan memaksa Lin Hai untuk turun tahta. Itu bukan rahasia dan telah berlangsung begitu lama sehingga hampir semua orang tahu tentang itu. Lin Zhen menjadi lebih dan lebih kurang ajar. Hari ini ia bahkan mengumumkan awal acara tanpa menunggu Lin Hai duduk. Hehe, Paman, kamu datang agak terlambat. Penatua yang terhormat hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, apakah salah baginya untuk melakukan tugasnya? Paman tidak menunjukkan pengertian. Lin Qian berkata dengan nada netral. Diam, teriak Lin Hai yang telah melepaskan amarahnya. Kamu berani mengganggu kepala keluarga saat dia berbicara. Lin Badao, jaga baik-baik putrimu, pendidikan buruk macam apa yang telah dia terima sampai sekarang. Lin Qian memiliki wajah jelek yang bengkok karena marah. Dia menghina Lin Hai jauh di dalam hatinya. Orang itu belum lama menjadi kepala klan dan dia sudah mulai kehilangan kesabaran. Dia setidaknya jauh lebih kuat dari putramu, potongan sampah itu yang harus dididik. Kata Lin Badao sambil menatap mata Lin Feng dan tersenyum dingin. Semua orang di klan Lin memuji Lin Qian atas prestasinya, bagaimana mungkin Lin Hai berani menghinanya? Awasi kata-katamu. Kepala klan yang sangat kecil dari keluarga Lin, di mata sekteku, adalah individu kecil tanpa kekuatan. Kata seorang gadis dari sekte Hao Yue yang berdiri di sebelah Lin Qian sambil tersenyum dingin. Gadis itu mengenakan jubah luar biasa. Dia memiliki tampilan yang sangat tidak baik di wajahnya, seperti Lin Qian. Dia adalah murid elit dari Hao Yue Sekte. Dia memiliki pendapat yang rendah tentang Lin Clan dan tidak percaya itu layak memberi mereka wajah. Kamu mengatakan bahwa Yue Hao Sekte kamu benar-benar luar biasa, lalu mengapa kamu duduk sama dengan anggota klan Lin? Tampaknya ayah aku, satu-satunya kepala Lin Clan, tidak pernah benar-benar mengundang kamu untuk bergabung dengan kami. Kamu tampaknya menjadi orang yang benar-benar tak tahu malu. Aku melihat bahwa Yue Hao Sekte sangat tak tahu malu. Kata Lin Feng yang tetap diam sampai sekarang. Dia tidak tahan lagi sehingga dia memutuskan untuk membuka mulutnya. Siapa yang bisa bersaing dengannya dalam hal kecerdasan? Dia memiliki pengalaman dua kehidupan. Di dunia itu, bahasa memiliki makna yang mendalam. Kamu, ekspresi wajah gadis jahat itu tiba-tiba berubah. Tetapi dia segera tersenyum dingin setelahnya dan berkata, potongan sampah Yun Hai Sekte juga berani membuka mulut besarnya. Apakah aku ini sampah atau bukan masalah saat ini. Aku, setidaknya, memiliki kehormatan dan rasa integritas,
tidak seperti orang tertentu, datang ke klan seseorang dan menghina kepala klan mereka. Apakah semua murid Hao Yue Sekte seperti ini? Sungguh luar biasa. Lin Feng menjadi sangat sarkastik. Wajah semua orang segera berubah. Kamu binatang? Kamu berani menghina dan mempermalukan Hao Yue Sekte, kata seorang tetua klan Lin yang telah berdiri. Dia sangat marah. Ini benar-benar lucu, dia berada di tengah Lin Clan dan berdiri di depan kalian semua dan menghina kepala Lin Clan dan segera ada seseorang yang berdiri untuk membelanya. Aku ingin bertanya kepada kamu, Penatua ketujuh, apakah kamu anggota klan Lin atau anjing pesuruh dari Sekte Hao Yue? Kata-kata Lin Feng tajam dan tajam seperti pedang memotong jauh ke dalam kebanggaan sesepuh. Lin Feng tegas ketika mengatakan kata-kata ini dan mempertanyakan integritas Penatua. Putraku benar. Aku juga ingin bertanya kepada kamu, Seven Elder, apakah nama keluarga kamu juga Lin? Tanya Lin Hai melanjutkan argumentasi Lin Feng. Lin Hai sangat terkejut pada saat itu juga. Putranya tidak hanya membuat kemajuan besar di jalur kultivasi tetapi cara bicaranya juga menjadi sangat fasih. Kata-kata Lin Feng telah menjadi seperti mengalir seperti darah. Baiklah, aku membuat kesalahan, kamu memang adalah kepala klan. Pertemuan tahunan sangat penting. Itu tidak bisa ditunda. Jadi tolong datang dan kelola sebagai kepala Lin Clan, kata Lin Zhen yang telah menerima persetujuan Lin Badao. Mereka telah menemukan kompromi. Sebenarnya, mereka ingin melihat berapa lama Lin Hai dan Lin Feng bisa seagresif itu. Lin Hai menyeka lengan bajunya lalu berjalan ke platform dan kemudian duduk di antara mereka. Berapa lama kamu masih akan sangat bangga? Kamu berani menghina para murid elit sekte aku. Lin Hai, aku ingin kamu memperhatikan nasib sampah yang kamu sebut anak. Lin Qian berpikir dalam hati. Biarkan pertemuan tahunan dimulai. Lin Hai melihat tahap yang diciptakan untuk latihan pertempuran antara anggota klan. Lin Clan terdiri dari lebih dari 500 orang. Sekitar 18 dari mereka adalah orang-orang muda dari generasi termuda dari klan. Tetapi ada sekitar 70 orang muda yang berasal dari zaman keemasan bakat dalam klan Lin. Sayangnya, ada beberapa anggota klan yang tidak dapat diprediksi dan akan mencoba melukai putranya. Lin Clan bukanlah entitas tunggal dan ada faksi yang lebih kecil yang berusaha meningkatkan kekuatan mereka. Jika Lin Hai turun tahta, itu akan menjadi kesalahan dan akan mendorong klan ke dalam kekacauan. Lin Hai memiliki perasaan pahit. Mengapa dia perlu memiliki semua kekhawatiran tentang klan Lin dan masa depannya? Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti aku. Pikir Lin Hai yang merasa bersalah. Dia ingat apa yang dikatakan ayahnya kepadanya di ranjang kematiannya. Sayangnya, dia tidak bisa menerapkannya. Pertemuan tahunan sebenarnya merupakan ujian besar bagi semua junior dari klan Lin untuk melihat seberapa banyak mereka telah berkembang dan untuk melihat seperti apa prospek masa depan Lin Clan. Ada juga beberapa pertempuran yang terlibat dalam pertemuan tahunan untuk menguji kekuatan generasi junior. Penatua kedua klan naik ke panggung pertempuran dan berkata dengan suara yang jelas dan keras, putaran pertama dari pertemuan tahunan akan seperti itu gratis untuk semua. Semua orang datang pada tahap pertempuran dan 30 terakhir dua anggota yang tersisa dapat melanjutkan ke babak berikutnya. Penatua kedua dari klan Lin turun dari panggung dan murid-murid junior dari Lin Clan semua pergi ke tahap pertempuran. Lin Feng mengangguk sambil menatap ayahnya, Lin Hai. Dia juga melangkah di atas panggung. Aku tidak tahu apakah Lin Qian akan fokus pada aku sejak awal. Pikir Lin Feng yang berdiri di atas panggung dengan konsentrasi penuh pada lingkungannya. 73 murid muda telah tiba di panggung. Semua orang sangat waspada, terutama yang lemah. Mereka adalah sasaran empuk bagi yang lain untuk dengan cepat mengurangi jumlahnya. Lin Qian masih berdiri di sana tanpa bergerak di atas panggung. Banyak murid lainnya menyerah dan meninggalkan panggung. Mereka tidak berani memprovokasi orang lain yang lebih kuat dari diri mereka sendiri. Tujuan dari babak pertama adalah untuk menghilangkan yang terlemah. Yang kuat jarang benar-benar menyerang pada tahap itu kecuali jika mereka mencari masalah. Lin Qian tanpa ragu adalah salah satu murid terkuat di atas panggung. Sebagian besar murid di panggung tidak bisa bersaing dengannya. Sejauh menyangkut Lin Feng, ia dengan cepat memperhatikan bahwa banyak orang menatapnya. Banyak orang memiliki mata yang berkedip ketika melihat Lin Feng seolah-olah mereka melihat tumpukan emas dengan keserakahan di mata mereka. Mereka semua menganggapnya sasaran empuk. Beberapa pertempuran sudah dimulai di atas panggung.
Seorang anggota klan muda yang memegang tombak adalah perusuh yang menuju Lin Feng. Semua orang di sekitarnya mulai mengelilinginya. Lin Feng jelas tahu mereka tidak layak waktunya. Minta waktunya sebentar. Mohon tekan tombol subscribe agar Kang Jenggotnya lebih bersemangat dalam berkarya. Karena dengan menekan tombol subrek serasa sedang nongkrong dan ngopi bareng. Pergilah, turun dari panggung. Jika kamu tinggal di sini maka kami akan memaksa kamu untuk kehilangan muka. Kata Lin Wu dengan ekspresi mengungkapkan betapa dia membenci Lin Feng. Dia adalah putra dari tetua ketujuh, dengan siapa Lin Feng berdebat dan dihina. Lin Wu berada di lapisan Qi ke-7 6 bulan lalu ketika mereka terakhir bertemu. Dengan pelatihan yang sedang berlangsung, dia mungkin sudah mencapai lapisan Qi ke-8. Kekuatannya mirip dengan Lin Yu. Dia milikku, kata suara sedingin es, mengirimkan gelombang aura ke punggung banyak anggota klan. Lin Feng kemudian melihat Lin Qian mengenakan jubah merahnya yang tampak sombong seperti sebelumnya. Semua sama saja bagiku. Lin Wu jelas tidak akan berdebat dengan Lin Qian dan membuka jalan baginya. Lin Qian berjalan ke Lin Feng dan berkata, "Jangan khawatir, tidak semua orang akan menyentuh kamu selama putaran pertama. Kamu akan berhasil melanjutkan ke putaran berikutnya. Jika kamu tersingkir sepagi ini, tidak akan ada kesenangan sama sekali." Hah? Kata Lin Feng tertegun. Dia tidak akan mengharapkan Lin Qian untuk melindunginya dan mencegahnya tersingkir dari kompetisi. Itu lucu tapi tidak kalah sepagi itu, apa yang bisa dia lakukan terhadap itu? Tentu saja Lin Feng mengerti, jika Lin Qian tidak melindunginya, dia bisa saja kalah pada babak pertama karena banyaknya angka yang dia hadapi. Namun, di Live or Death Arena dari Sekte Yunhai, Lin Feng telah mengalahkan seorang pembudidaya lapisan Qi ke-9 dalam satu pukulan. Apa yang dilakukan Lin Qian? Mengapa dia merawat potongan sampah itu dan melindunginya? Kata Lin Zhen yang siap menonton Lin Feng mempermalukan dirinya sendiri tetapi malah melihat Lin Qian melindunginya. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya kepada Lin Badao tentang pergantian peristiwa. Apakah kamu tidak berpikir bahwa melihat sampah seperti itu yang membuat putaran kedua adalah lelucon yang benar-benar lucu? Selain itu, babak kedua terdiri dari beberapa perkelahian kecil, setiap orang harus bertarung beberapa kali. Dalam situasi seperti ini apakah kamu berpikir bahwa sepotong sampah akan dapat kembali tanpa cedera ketika saatnya tiba untuk banyak perkelahian di putaran kedua? Kami hanya harus menunggu putaran kedua, disitulah kesenangan sesungguhnya akan dimulai. Hehe, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan itu? Ini benar-benar acara yang menghibur. Lin Zhen sangat senang dengan penjelasannya. Dia sudah bisa membayangkan Lin Feng benar-benar lumpuh dalam satu pukulan selama putaran kedua. Terima kasih sobat telah setia mendengarkan, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan rezeki harta yang berlimpah serta dimudahkan segala macam urusan dan hajatnya. Amin ya robbal alamin.